innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin karim wal mukarram, para alim ulama, para asatidz wal asatidzah, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah dan para aparatur keamanan baik TNI maupun Polri. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, guru tetap Majelis Taklim Al-Aqsa di Jalur, Akhirul dan Badul Mudir Al-Aqsa Fakih Masjidah. Kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, serta dikabulkan segala hajat-hajatnya dan istiqomah di jalan yang hak. Yang sama-sama kita hormati ketua daripada Perikatan Haul Gerakan Pemuda Infak Keras, yaitu Ustaz Ilham Sugiono, yang sama-sama kita hormati dan muliakan penceramah pertama pada malam hari ini, yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustaz Fauzi SPDI, yang sama-sama kita hormati dan muliakan penceramah yang kedua, yaitu Bapak Ustaz Fudu Al-Junaidi, yang sama-sama kita hormati Qori pada malam hari ini, yaitu Bapak Ustaz Faiz, yang sama-sama kita hormati tim Hadroh, yang sama-sama kita hormati tim Rijalul Media, dan yang sama-sama kita hormati rekan-rekan pemuda-pemudi dan para bapak ibu-ibu yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kepada jamaah hadirin. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur, yang memberikan rezekinya secara teratur sehingga diwajibkan manusia untuk bersyukur. Tetapi banyak juga orang yang kufur, akhirnya di akhirat mendapat siksa kubur. Sehingga kita semua dapat berkumpul di Majelis Al-Aqsa bin Jalur ini dalam rangka tarbiyatul mubalikin pemuda gerakan infak keras. Salawat serta salam senantiasa tertuju curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semua kita semua di sini yang hadir di sini kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jemaah rahimakumullah, saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penampilan himne Mas Rijalul, yang ketiga penampilan sholawat Nabi, yang keempat yang kelima pembacaan ayat suci Al-Quran, yang keenam maulidul hasanah, dan yang ketujuh acara terakhir yaitu doa penutup. Oleh karena itu marilah kita sama-sama buka acara pada malam hari ini dengan mengawali kita membaca suratul Fatihah dengan niat semoga Allah lancarkan acara kita pada malam hari ini dan Allah jadikan hadirnya kita di majelis taklim ini selain untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Haul Gerakan Pemuda Infak Beras, yaitu Bapak Ustaz Ilham Sugierno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita tinggi, dan juga yang sama-sama kita muliakan, yaitu guru besar kita, guru besar kita semua, Al-Hidayatullah Al-Ustaz Al-Mukarram Ahli Wildan Badrul Munir Al-Afsar Faqih Mursyida bin Hasan, yang senantiasa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan, selalu memberikan kebahagiaan, selalu memberikan kemenangan pada setiap langkah dan juga perjuangannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada yang sama-sama kita hormati juga kepala sekolah yang ada di Rijal, dan juga yang sama-sama kita hormati segenap panitia, pengurus, dan juga para santri, dan juga para hadirin, dan juga para hadirat, dan yang semuanya hadir di sini. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah senantiasa memberikan kita kenikmatan, hidayah, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara Milad Gerakan Pemuda Infak Beras. Salawat beserta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat
dan juga kepada kita semua, semoga mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya sebagai ketua panitia merasa sangat bersyukur luar biasa acara ini dapat terlaksana dengan sangat luar biasa, yang patut kita mengucapkan, memberikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembina kita, yaitu Al-Ustaz Ahli Wildan Badrul Munir Al-Afsoh Fakih Mursyid Hasan, yang selalu membimbing kita, yang selalu mendidik kita, yang selalu memberikan motivasi kita, walaupun kita terkadang ketika kita diberikan nasihat, ketika kita diberikan tuntunan, terkadang kita berelo, namun sudah seharusnya kita sangat luar biasa bersyukur karena ada yang benar-benar tekun, karena ada yang benar-benar gigih, karena ada yang benar-benar terus tidak pernah putus asa untuk selalu memberikan ilmunya kepada kita semua. Dan juga kita sampaikan terkait dengan kesan yang ini adalah sangat menyenangkan. Dengan segenap panitia, dengan segenap kerjasama, alhamdulillah kita dalam acara ini dapat sukses, dapat benar-benar memberikan kepuasan terhadap kita. Dan juga untuk pesan yang selanjutnya semoga dapat terlaksana dengan lebih baik lagi, dengan lebih meriah lagi, dengan lebih benar-benar luar biasa lagi. Saya sebagai ketua tentu mengucap minta maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap panitia dan segenap para hadirin apabila di dalam menyampaikan kurang berkenan dan banyak kekurangan di antara yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ustaz Sukirno yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu pembacaan himne Mas Rijalul Haq yang akan dibawakan oleh anggota GIG kepada seluruh anggota GIG. Waktu dan tempat disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penampilan yang ketiga, yaitu pembacaan Himnul Wasmiyul Qud. Melangkah ke acara yang berikutnya, yaitu penampilan sholawat Nabi yang akan dibawakan oleh Ustaz Bukhari dan Ustaz Johar Bakung. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah uluman sallu alaihi Al-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan sholawat Nabi. Semoga kita semua tercatat dan tergolong sebagai pencinta sholawat sehingga mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara yang kelima, yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dilanjutkan oleh Ustaz Faiz. Kepada Ustaz Faiz dengan segala hormat kami silakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila amshuzu famshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pergi haji ke kota Mekah, jangan lupa membeli kurma. Acara berikutnya adalah tausiah untuk menambah ilmu kita. Marilah kita mendengarkan maulid hasanah yang pertama akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Fauzi. Kepada Al-Mukarram Al-Mukhtar Ustaz Fauzi, waktu dan tempat disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Absus salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal 'amali ala jami'il 'alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sayyidil arabi wal ajami, wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikami.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Penerima Syukur, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, yang mana nikmatnya tidak bisa kita ukur, yaitu berupa nikmat jasmani, nikmat rohani, bahkan sampai nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman wal Islam. Mudah-mudahan kita semua yang menjadi hambanya selalu dan selalu istiqomah untuk selalu bersyukur kepadanya walaupun kita dalam keadaan tertidur. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah mengubah dari zaman kegelapan menuju zaman kejayaan, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'atnya, pada para ulama salaf, ulama khalaf, khusus kepada kita selaku umatnya yang senantiasa selalu menjalankan syariatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat darinya nanti yaumil akhir. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam hormat dan salam mahabbah saya sampaikan kepada mu'alim kita semua, pimpinan pondok pesantren. Mudah-mudahan mas ini nanti akan menjadi pondok pesantren, yakni Al-Mukarram Al-Muhtaram Ahinal Kiram Ahibir dan Badrunir Al-Absar Fakir Musyidan. Mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan diberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan kemudahan dan kemenangan dalam langkah juangnya. Salam mahabbah saya sampaikan kepada para santri wa santriyatin, yang mana alhamdulillah pada malam ini kita semua bisa bermuajah, bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus menuntut ilmu. Hadirin rahimahullah, berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan apa yang saya pahami berkenaan dengan ilmu dan syarat-syarat kita dalam mencari ilmu. Kita hidup di dunia
pasti membutuhkan yang namanya ilmu. Betul bukan hadirin? Berkaitan dengan ilmu, di dalam kitab Duratun Nasihin dijelaskan kata ilmu itu ada 3 huruf. Yang pertama ain, yang kedua lam, yang ketiga mim. Yang pertama huruf ain ini berasal dari kata illiyin yang artinya tempat yang tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya dengan ilmu akan membawa orang yang berilmu sampai kepada tempat yang tinggi, sampai pada derajat yang paling tinggi. Yang kedua dari kata ilmu yaitu huruf lam, berasal dari kata al-lutfu yang artinya kelemah lembutan. Maksudnya apa? Dengan ilmu akan menjadikan orang yang berilmu menjadi orang yang lemah lembut. Dan yang ketiga yaitu huruf mim, berasal dari kata al-mulku yang artinya kerajaan. Maksudnya apa? Dengan ilmu akan menjadikan orang yang berilmu menjadi penguasa makhluk. Hadirin rahimakumullah, orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tadi sudah dibacakan oleh Qari di Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Niscaya Allah akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang beriman di antaramu dan bagi orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berilmu yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan memiliki posisi yang sama dengan orang-orang yang beriman. Dari ayat ini juga dapat kita pahami bahwa orang-orang yang mempunyai derajat yang paling tinggi di sisi Allah ialah orang yang beriman dan berilmu. Terlebih ilmu hal, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Ta'alim, ilmu hal yaitu ilmu agama. Ilmu agama ini menjadi kunci segala kebaikan. Maka dari itu wajib kita pelajari, wajib kita cari untuk menyempurnakan agama dan amal ibadah kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dari hadis ini kita menyadari bahwa hukum mencari ilmu yaitu fardu ain dan merupakan sebuah ibadah bagi kita semua. Dan ketika kita melaksanakannya, kita akan mendapatkan 2 keutamaan langsung. Yang pertama, akan mendapatkan pahala karena sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua akan mendapatkan ilmu yang telah kita pelajari. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, menuntut ilmu khususnya ilmu agama adalah ibadah yang tak kenal waktu. Mulai dari kita dilahirkan ke dunia
sampai kita meninggal dunia, kita diwajibkan terus melakukannya. Kita tidak diperbolehkan berpuas diri terhadap ilmu-ilmu agama. Kita tidak boleh berpuas hanya dengan modal hafalan saja, kemudian sudah merasa yang paling baik dalam menjalankan ibadah dan paling tentu agama yang sangat fasih. Kita tentu prihatin dengan fenomena di era digital yang serba canggih ini, banyak ditemukan di media sosial dan di kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang yang berpuas diri dan merasa paling memahami ilmu-ilmu agama, walau hanya belajar dalam waktu singkat, baik itu melalui internet, baik itu melalui Syekh Google, baik itu melalui dengan Syekh YouTube. Mereka belajar agama bukan dari sosok yang sudah ahlinya, padahal dalam menuntut ilmu itu dibutuhkan syarat yang tidak sedikit. Dijelaskan dalam kitab Ta'lim al-Muta'alim karya Imam Al-Zarnuzi, disebutkan bahwa ada 6 hal yang menjadi syarat dalam mencari ilmu. Hal ini terangkum dalam 2 bait Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Para hadirin yang bisa boleh ikut syair berikut ini. Ala tanalul ilma illa bisittatin sa'un bika an majmu'iyya bibayani zakarin wa hirsin wa istibarin wa hurmatin wa irsyadi ustadi wa tuli zamani. Ingatlah 6 syarat keberhasilan ilmu, akan ku ceritakan semua dengan jelas, yaitu cerdas, semangat, sabar, ada biaya, petunjuk dari guru, serta waktu yang lama. Dalam bait syair ini disebutkan syarat-syarat bagaimana kita mencari ilmu. Jelaskan ada 6 syarat kita untuk mencari ilmu, yang mana 6 syarat ini kalau tidak ada maka tidak akan hasil ilmunya, maka ilmu yang tidak akan kita dapatkan. Apa saja? Yang pertama yaitu zakarin, yang artinya cerdas. Kecerdasan ini mencakup kecerdasan akal, kecerdasan akhlak, dan juga kecerdasan emosi. Di mana kecerdasan akhlak, kecerdasan adab lebih diutamakan agar ilmu dapat diserap atau dipahami dengan baik. Ada pepatah Arab yang menyebutkan al-adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Maka
jika ada seseorang yang menuntut ilmu tanpa mengedepankan akhlak, tanpa mengedepankan adab, hanya mengedepankan emosi, hanya mengedepankan kepintaran saja, hanya mengedepankan hafalan saja, maka ilmunya tidak akan dapat. Tapi berbeda dengan seorang yang mencari ilmu dengan mengedepankan adab, dengan mengedepankan akhlak, tetapi otaknya pas-pasan, tetapi ia selalu berusaha, selalu semangat untuk mencari ilmu. Insya Allah seorang tersebut ilmunya akan berhasil, ilmunya akan didapat. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua dalam mencari ilmu yaitu wahidus sim. Wahidus sim artinya semangat, atau juga diartikan sebagai sungguh-sungguh. Jadi seorang pencari ilmu, kita belajar, kita harus semangat, harus sungguh-sungguh. Karena dengan semangat akan memiliki tekad yang kuat, akan memiliki tekad yang tangguh, dan tidak gampang putus asa dalam menimba ilmu. Salah satunya dengan kesungguhan dalam menuntut ilmu, kita tidak pantang menyerah walaupun ada halangan di jalan, ada halangan di tengah jalan. Kita tidak akan pernah pantang menyerah, tidak pernah yang namanya hujan, tidak pernah yang namanya karena panas atau karena yang lain. Itu namanya kita semangat dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, syarat dalam menuntut ilmu yaitu wasbibari, yaitu ada biaya. Yani seorang penuntut ilmu harus memiliki biaya, harus memiliki modal. Kalau tidak mempunyai biaya, tidak mempunyai modal, maka ilmu tidak akan didapat. Modal dan biaya di sini tidak terfokus kepada uang saja. Modal dan biaya di sini berkaitan juga dengan apa yang kita persiapkan dalam belajar. Contohnya, kita bermodal membeli buku, membeli kitab, membeli alat tulis. Itu juga modal. Karena kalau seorang tanpa modal, tanpa ada biaya, tidak ada yang menunjang untuk belajar, untuk menuntut ilmu, maka ilmu tidak akan hasil. Ya, maka dari itu perlu adanya modal, perlu adanya biaya. Itu syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat yaitu wabul ghatib, yaitu lafu. Ya, tadi syarat yang ketiga yaitu wabul ghatibnya, itu semangat, ada biaya. Yang keempat yaitu wasbibari, yaitu sabar. Ya, jadi seorang penuntut ilmu harus sabar, ya, harus sabar, karena bersabar dalam menjalani proses menuntut ilmu yaitu dengan tegar menghadapi cobaan dan gangguan yang ada. Tanpa kita sabar, maka ilmu tidak akan hasil. Karena dengan kesabaran, di dalam kesabaran bukan hanya kita berdiam di tempat, akan tetapi sabar di sini kita ada usaha, ada ikhtiar,
untuk mencari ilmu, terkhusus ilmu agama. Jangan berharap ilmu yang berkualitas itu bermanfaat tanpa kita bersabar. Syarat yang kelima yaitu wal irsyadi ustadi, yaitu petunjuk dari guru, yakni harus mengikuti petunjuk guru. Hal ini artinya kita tidak boleh belajar tanpa ada guru. Artinya kita harus memiliki guru kalau kita ingin belajar. Dalam mempelajari sesuatu kita harus mencari guru yang memang sesuai dengan bidang keahliannya. Maka dari itu penting kita harus berguru kepada guru yang memiliki silsilah atau sanad keguruan. Maka dari itu dengan kita berguru kepada guru yang mempunyai sanad keilmuan, maka kita akan mendapatkan ilmu yang dipertanggungjawabkan kesohihannya. Itu syarat yang kelima dalam mencari ilmu. Syarat yang terakhir dalam mencari ilmu yaitu waktu zaman, waktu yang lama. Karena itu kita harus menuntut ilmu itu dengan waktu yang lama, tidak dengan waktu yang instan. Dengan tiba-tiba kita hanya belajar dengan waktu yang singkat saja. Karena menuntut ilmu itu mulai dari kita terlahir dunia sampai liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buaya sampai liang lahat. Hadirin rahimakumullah, dapat kita tarik kesimpulan bahwa belajar atau menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban sekaligus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memperhatikan syarat-syarat dalam menuntut ilmu. Maka kalau kita terpenuhi 6 syarat tersebut, kita akan mendapatkan ilmu apa yang kita inginkan. Karena mencari ilmu tidak boleh dengan putus asa, tidak boleh dengan patah semangat untuk mendapatkannya. Imam Syafi'i berpesan kepada kita semua, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Belajar sudah dewasa laksana mengukir di atas air. Jangan sedih yatim piatu tidak punya ayah dan ibu, tapi sedihlah tak punya ilmu. Jangan jalan yang mana itu yang hendak dituju. Ilmu dunia akhirat wajib dituntut dipelajari. Dari kecilan engkau belajar, sudah dewasa berguna kemana pergi. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Apa yang saya sampaikan, apabila ada salah kata, salah ucap, itu datangnya dari diri pribadi. Walaupun ada kelebihan, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Qul masafada makadan wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
demikian tadi tausiah kekalahan dari Ustaz Fauzi SPDI yang selanjutnya akan dibawakan oleh Ustaz Futu Al-Junaidi. Kepada Ustaz Futu Al-Junaidi, waktu dan tempat disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ukhliqa wal khatim lima syaraq. Nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman washman. Allahumma rzuqni fahman nabiyina wa hifdhal mursalina wa ilhal malaikatul muqarrabina. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi ta'mil bil khair. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa hadir di majlis yang mulia ini dalam rangka bertolak ilmu. Karena sesungguhnya orang yang hadir di majlis ilmu ini adalah bukan orang yang sembarangan, akan tetapi orang yang mendapatkan pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapatkan pintu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mendapatkan pintu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mudahkan hatinya dan langkah kakinya untuk bisa hadir di majlis yang mulia ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Agung, Nabi yang mulia, yakni syuri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat hingga kita sebagai umatnya, semoga mendapat syafaat kelak di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, yang pertama-tama yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya terdiri guru besar kami, yakni pengasuh pondok pesantren Madrasah Al-Sahri yakni Al-Mukarram wa Muhtaram Akhirul Badrul Al-Sahri Mursyid. Mari kita doakan untuk beliau agar beliau senantiasa diberikan kesehatan serta umur yang panjang dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala aktivitas beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga yang saya hormati, yang saya muliakan kepada para jemaah dan para hadirin yang mana alhamdulillah sudah hadir dan duduk di depan di majlis yang mulia ini. Semoga yang hadir di majlis yang mulia ini mendapatkan ilmu yang barakah dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam ini Al-Fakir berdiri di depan ingin berbagi ilmu ataupun tausiah yang mengenai tentang pentingnya menuntut ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu ilmu itu penting bagi kita semuanya, karena tidak bisa dipungkiri bahwa ilmu itu kewajiban bagi kita semua, dan tanpa ilmu kita tidak bisa hidup di dunia ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Islam selalu mengajarkan kita bahwa kita sebagai umat Islam harus senantiasa menuntut ilmu ataupun bertolabul ilmi.
baik ilmu duniawi maupun ilmu ukhrawi. Karena sesungguhnya ilmu itu suatu yang penting bagi kehidupan kita untuk sehari-hari dalam menjalankan aktivitas ataupun yang lainnya. Rasulullah pernah bersabda, "Ulumul ilmi fardun 'ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan kaum muslimat. Untuk itu jangan pernah kita menyerah dan jangan pernah kita ragu ataupun bosan untuk menuntut ilmu. Karena suatu kewajiban bagi kita untuk menuntut ilmu sebagai umat Islam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang berilmu itu orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun makhluk yang terbaik di antara makhluk Allah yang lainnya. Karena sesungguhnya orang yang tidak berilmu adalah orang yang tidak mengetahui apa-apa yang ada di dunia ini. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya Allah akan senantiasa meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Untuk itu jangan pernah kita menyerah untuk menuntut ilmu karena ganjarannya luar biasa. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa sukses tanpa adanya ilmu. Karena sesungguhnya kesuksesan itu tergantung pada kualitas ilmu kita. Rasulullah pernah bersabda, "Man arada dunya qala bil ilmi, wa man arada al-akhirah qala bil ilmi, wa man aradahuma qala bil ilmi." Barang siapa yang ingin sukses di dunia, maka wajiblah kita untuk memiliki ilmu dunia. Dan barang siapa yang ingin sukses di akhirat, maka wajiblah kita untuk memiliki ilmu akhirat. Dan barang siapa yang kita ingin sukses di dunia dan akhirat, maka wajiblah kita untuk memiliki ilmu keduanya. Ibadah Allah, kita jangan pernah ragu untuk selalu menuntut ilmu, karena setiap langkah kita hadir di majelis ilmu Allah catat sebagai jihad di jalan Allah. Dan ketika wafat kita berada di jalan dalam niatnya menuntut ilmu, insya Allah wafat dalam keadaan beriman atau bertakwa atau berhusnul khatimah. Ibadah Allah dan Allah Subhanahu wa taala, kita menuntut ilmu jangan lupa untuk selalu semangat dan berdoa dan selalu berikhtiar. Karena ada 3 ciri orang yang tidak akan pernah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda ada 3 ciri yang doanya pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pemimpin yang adil, yang menguasai ilmu dan tegas dalam menegakkan kebenaran dan menegakkan keadilan. Yang kedua, orang yang berpuasa sampai berbuka. Yang ketiga adalah orang yang terakhir ataupun orang yang zalimi. Untuk itu semoga kita hadir di majelis ilmu ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan ilmu yang barokah untuk selamat kita dunia maupun akhirat. Sebelum saya akhiri, mari kita doakan untuk ulama kita yang kemarin wafat, yakni pendiri Pondok Pesantren Majelis Nurul Mustafa yang Al-Habib Hasan bin Jabal Syekh. Mari kita dirikan doa Al-Fatihah untuk almarhum. Al-Fatihah lana bihifdzillah al-batin wan nafsi wal ahli wal awlad wal mali wad dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Wa billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah.
Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana dalam penyampaian pada malam ini masih banyak kekurangan, karena sesungguhnya segala kekurangan adalah datangnya dari diri pribadi dan segala kebenaran adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah dari guru-guru kita. Semoga apa yang beliau sampaikan akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan diamalkan oleh kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum acara ini kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipandu oleh Ustaz Rizky Al-Liwa, supaya acara yang berjalan dari awal hingga akhir ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustaz Rizky Al-Liwa untuk memimpin pembacaan doa, dengan segala hormat, waktu dan tempat disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا الحمد لله جلال وجهك والعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك حمدا كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد وعد ذلك والحمد إذا رضيت ولك الحمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ذلك أبدا على ومن عليها على خير الوارثين. اللهم أجرنا من كل ذنب وكل من كل مدعو. اللهم أجرنا من غير ابتلاء واغننا من غير ابتلاء. اللهم ارزقنا من العبد أول ومن الأعمال أزكى ومن الأخلاق أجابا ومن الرزاق أجزاء ومن العافية أمنانا ومن الدنيا خيرا ومن الآخرة نعيما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, demikianlah acara Riyadhus Tarbiyatul Mubalighin pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran serta perhatiannya. Semoga Allah mencatat aktivitas kita pada malam hari ini sebagai amalan kebaikan yang memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil hisab nanti. Saya selaku pembawa acara, apabila terdapat kekurangan serta tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan yang berikutnya. Mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.